Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2019, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat, berkat, dan perlindungannya menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, kita selalu menyelenggarakan peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Secara berurutan, pada tahun 2016 mengusung tema dari pesantren untuk Indonesia. Isu perdamaian diangkat berdasarkan fatwa bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah dan moderat. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dan cara seperti inilah keberagaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Tahun 2017, wajah pesantren, wajah Indonesia. Tahun 2018, bersama santri damailah negeri. Meneruskan tema tahun 2018, peringatan Hari Santri 2019, yang yang keempat, mengusung tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Semangat ajaran ini yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia. Setidaknya ada 9 alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Yang pertama, kesadaran harmoni beragama dan berbangsa, perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya resolusi jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. Sampai hari ini, komitmen santri sebagai generasi pecinta tanah air tidak kunjung pudar, sebab mereka masih berpegang teguh pada kaidah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kedua, metode mengaji dan mengkaji. Selain mendapatkan bimbingan teladan dan transfer ilmu langsung dari para kiai, di pesantren juga diterapkan keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. Tak kala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode basul masail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan. Melalui ini para santri dididik untuk belajar menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik. Ketiga, para santri biasa diajarkan untuk hikmah atau pengabdian. Inilah merupakan ruh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial. Keempat, pendidikan kemandirian, kerjasama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri. Santri terbiasa memupuk solidaritas dan gotong royong sesama pejuang ilmu. Kelima, gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang.
sebab dapat mengekspresikan perilaku dan mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni, dan kedamaian. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, alasan yang keenam dari lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil dan maupun besar untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Dialog kelompok membentuk santri berkarakter, terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru. Yang ketujuh, merawat khasanah kearifan lokal. Relasi agama dan tradisi begitu kental dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus zaman yang semakin pragmatis dan materialistis. Kedelapan, prinsip maslahat untuk kepentingan umum merupakan pegangan yang sudah tidak dapat ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan apalagi menyesatkan masyarakat. Justru kalangan pesantrenlah yang melakukan pembinaan masyarakat kebanyakan, dan baik itu secara moral maupun intelektual. Kesembilan, penanaman spiritual, tidak hanya hukum Islam atau fikih yang didalami. Banyak pesantren yang juga melatih santrinya untuk tazkiyatun nas, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan pikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Karena itu, santri jauh dari pemberitaan tentang intoleransi, pemberontakan, apalagi terorisme. Saudara-saudara yang berbahagia, di samping alasan pesantren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan PBB sejak 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 adalah bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata, menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia, agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian di dunia internasional. Akhirnya, kita juga patut bersyukur karena dalam peringatan Hari Santri 2019, sekali lagi terasa istimewa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang ini memastikan bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan undang-undang ini, negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di pesantren. Dengan undang-undang ini, negara hadir sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk tetap menjaga kekhasan dan kemandirian pesantren. Tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lain. Pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat Hari Santri 2019, Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal M. Nurholis Setiawan.